Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam suasana penuh bahagia dan rasa syukur pada acara kajian akbar bersama Kiai Haji Muhammad Faiz atau kerap disapa dengan Gus Faiz. Acara ini diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya yang terhormat pada Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun, selaku narasumber kita pada acara hari ini, dan yang kami hormati Bapak Baskara Pradipta, Protokol Konselor KJRI Hong Kong, yang kami hormati Bapak Aldin Jauhari, Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong, dan Bapak Ustadz Fajar Sofari Nugraha, selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong beserta keluarga. Yang kami hormati volunteer Dompet Duafa Hong Kong dan panitia kajian akbar, tamu undangan dari berbagai majelis dan komunitas yang tersebar di wilayah Hong Kong dan Makau, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang berbahagia ini. Kehadiran Bapak Ibu merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ara dan rekan saya, Filza. Kami merupakan mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah, yang dalam 1 bulan ini bekerja sama dengan Dompet Duafa Hong Kong untuk melakukan pengabdian masyarakat. Saat ini kami mendapatkan amanah untuk memandu acara yang spesial pada pagi hari ini. Betul sekali. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat di tengah semua aktivitas yang mungkin terasa berat dan muncul rasa putus asa. Namun ingat, Allah akan selalu bersama kita. Hal ini berhubungan dengan tema kajian kita pada pagi hari ini, yaitu mengapa Allah menguji kita. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti yaitu kajian akbar, yang kelima sesi tanya jawab, keenam doa, dan terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, Dompet Duafa Hong Kong merupakan lembaga filantropi Islam yang sudah memiliki izin resmi di Hong Kong sejak tahun 2005. Program yang dimiliki Dompet Duafa Hong Kong cukup bervariasi. Di antaranya seperti layanan sosial itu seperti shelter gratis, layanan mustahik, tebar zakat fitrah, distribusi kurban dan juga distribusi bantuan sosial, bantuan kemanusiaan di Indonesia, Hong Kong, Makau, dan juga Palestina. Selain itu terdapat layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik, silahkan untuk menghubungi Dompet Duafa Hong Kong karena Alhamdulillah kami juga sedang melakukan pembangunan masjid di Chiba, Jepang. Layanan yang ketiga adalah layanan kesehatan seperti bekam, kunjungan ke rumah sakit, dan seminar kesehatan. Yang keempat, layanan pendampingan advokasi bantuan hukum. Yang kelima, terdapat pelatihan seperti bahasa Inggris, komputer, wirausaha, dan menjahit. Layanan yang keenam adalah layanan dakwah seperti belajar baca tulis Al-Quran, madrasah anak-anak, kajian keagamaan, baik online maupun offline, termasuk kajian kita pada hari ini. Selain itu, Dompet Duafa Hong Kong juga memiliki layanan baru, yakni layanan Tanya Ustadz. Layanan ini merupakan layanan untuk berkonsultasi tentang agama atau keluarga, dan apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi melalui layanan ini, dapat menghubungi nomor berikut dan dapat dicatat ya Bapak Ibu, yakni 60225411. Saya ulangi, 60225411. Setelah menghubungi nomor tersebut, nantinya konsultasi akan direspon oleh 3 ustadz dari Dompet Duafa Hong Kong, yakni Ustadz Fajar, Ustadz Badrus Salim, dan Ustadz Ferry Setiawan. Perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, nomor tersebut hanya menerima pesan semata. Apabila Bapak Ibu ingin berkonsultasi melalui via telepon, dapat menghubungi melalui pesan terlebih dahulu.
Nomor tersebut akan perdana aktif di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Memasuki susunan acara yang pertama, mari kita buka acara dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, untuk memperlancar dan memberkahi acara ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Badrus Salim dan sari tilawah oleh Ibu Siti Musliha. Untuk waktunya, saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Badrus Salim. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar Sofari Nugraha. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Kemudian juga yang kami hormati Pak Aldin Jauhari, Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong yang alhamdulillah sudah join via Zoom. Yang kami hormati para asatid Dompet Duafa Hong Kong, panitia Dompet Duafa Hong Kong, kemudian juga dari teman-teman KKN. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kajian akbar pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan typhoon. Jadi kita ubah sementara, mudah-mudahan di siang hari sudah mereda dan kita bisa mengadakan kajian offline. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur kajian ini walaupun online bisa kita hadiri secara seksama melalui fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Selanjutnya salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, kudu hasanah kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bisa memantaskan diri untuk kelak mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiai Faiz dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian ini merupakan kajian kesekian kalinya, kajian akbar yang dilakukan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Dan pada kesempatan kajian ini, Masya Allah, walaupun via Zoom, tapi tetap animo masyarakat tetap hadir, baik yang lewat Zoom maupun lewat fanpage Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam kajian akbar ini. Mudah-mudahan semua ikhtiar kebaikan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua saat ini di kesempatan pagi hari ini sama-sama bisa mendengarkan nasihat wejangan ilmu dari guru kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Selanjutnya kami juga memohon maaf dari panitia atas segala kekurangan, mungkin Zoom-nya ada ngadat-ngadat misalkan, ataupun tempatnya kurang nyaman. Saya lihat tadi ada yang di samping jemuran ngelihatnya, Masya Allah. Ini perjuangan ini tadi Kiai Faiz menyampaikan, terharu melihat ibu-ibu nih sambil ngejemur, sambil ngikut kajian. Masya Allah, ini luar biasa ini. Maka dari itu kami juga berterima kasih nih ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti kajian akbar di tengah keterbatasan kita. Mudah-mudahan semua kita dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa berbuat baik, minimal untuk diri sendiri. Syukur kita bisa berbuat baik terhadap sesama kita. Nah, baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Dan kami sekali lagi berterima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan. Dan jangan lupa tadi MC sudah spill terkait ada layanan baru dari Dompet Duafa Hong Kong, yaitu layanan Tanya Ustaz. Jadi silakan nanti ibu-ibu yang mau berkonsultasi tidak usah sungkan untuk langsung bertanya lewat WhatsApp yang insya Allah akan kita rilis esok hari di pagi hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fajar Safari Nugraha atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua dari KJRI Hong Kong yang akan disampaikan oleh Bapak Aldin Jauhari, Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun
sebagai penceramah kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Pak Ustadz Fajar dari Dompet Duafa Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi warahmatullahi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong itu merasa bahagia dan terhormat dapat hadir pada acara kajian akbar hari ini. Walaupun seperti yang tadi disampaikan Pak Ustadz Fajar, dalam keterbatasan cuaca pada pagi hari ini sehingga acara yang sedianya kita selenggarakan di Masjid Kowloon harus kita adakan secara Zoom ya. Jadi semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat dan minat Bapak Ibu semua untuk hadir pada kajian pada pagi hari ini. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Dompet Duafa Hong Kong sebagai penyelenggara sekaligus panitia serta seluruh komunitas WNI di Hong Kong dan sahabat Muslim yang hadir pada hari ini. Kehadiran Pak Kiai Faiz ini sebagai penceramah adalah berkah besar bagi kita yang menuntut ilmu di perantauan. Tema kajian hari ini mengapa Allah menguji kita sangat relevan bagi kehidupan kita, terutama bagi warga negara Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air. Ujian bukan sekedar cobaan, melainkan sarana untuk memperkuat iman, membentuk karakter, dan menumbuhkan rasa empati serta tanggung jawab sosial. Semoga pemaparan Gus Faiz nanti sebagai penceramah menjadi pencerahan, keteguhan hati, dan langkah praktis untuk menghadapi tantangan dengan sabar, tawakal, dan kerja nyata. Bapak Ibu jamaah, saya berharap acara ini memperkuat ukhuwah kita antar komunitas WNI dan sahabat Muslim di Hong Kong, serta mendorong kolaborasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. KJRI siap mendukung inisiatif yang memperkuat identitas kebangsaan dan kesejahteraan warga kita di sini. Mari kita jadikan momentum ini untuk saling berbagi, belajar, dan menguatkan jaringan kebaikan. Akhir kata, saya mengajak seluruh hadirin untuk menyimak kajian dengan penuh perhatian, mengamalkan ilmu yang diperoleh, dan menyebarkan manfaatnya kepada keluarga serta komunitas masing-masing. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alin Johari atas sambutan. Memasuki acara inti yang telah kita nanti-nantikan, yakni kajian akbar dengan tema Mengapa Allah Menguji Kita, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun. Waktu kami persilahkan. Belum dibuka mutnya. Masih di mute suaranya. Diulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ustadz Fajar beserta seluruh asatidzah keluarga besar Dompet Duafa Hong Kong yang sudah mengadakan kajian seperti ini yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita semua hari ini. Yang saya hormati Bapak Aldin Jauhari sebagai konsulat perdagangan dari KJRI di Hong Kong,
Rekan-rekan sekalian, hadirin hadirat jamaah online yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman pekerja di Hong Kong yang saya dari kemarin itu melihat bagaimana perjuangan ibu-ibu sekalian di Hong Kong ini terkait dengan aspek keagamaan. Maka sungguh tepat acara pagi hari ini diberi tema mengapa Allah menguji kita. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ujian itu selalu dirangkaikan dengan dua hal. Yang pertama, wabasyiris syabirin, berikan kabar gembira buat mereka yang sabar dalam menjalani ujian. Yang kedua, selalu Allah rangkaikan dengan firman-Nya, liyabluwakum. Semua ujian itu Allah berikan kepada setiap orang yang diuji, ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa mengetahui siapa di antara kita yang sebenar-benarnya bisa menjadi orang baik. Saya sering ditanya misalnya oleh jamaah, mengapa tidak semua orang yang berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Sering ada orang yang diuji oleh Allah, diuji kesabarannya dalam berdoa di rentang waktu yang panjang dan tidak Allah kabulkan. Saya ketika menjawab pertanyaan itu, para hadirin, sering bertanya kepada mereka sendiri, apa jadinya kita manusia kalau setiap berdoa, apa yang kita mintakan kepada Allah itu langsung diberi, ya. Allahumma lapar, tahu-tahu dapat makanan. Allahumma avanza, dikirim Innova. Allahumma liburan, dikasih cuti panjang sama majikan misalnya. Apa yang akan terjadi? Boleh jadi kita tidak lagi bisa menjadi orang yang baik karena merasa setiap saya memohon kepada Allah, permohonan itu langsung dikabulkan oleh Allah. Seandainya di dunia ini, hidup ini berjalan seperti apa yang kita maui, bisa jadi kita kehilangan nikmatnya sholat, kita kehilangan nikmatnya berdoa. Coba kita bayangkan tuh. Kita ini kalau di kantong kita ada uang 10.000 dolar Hong Kong, itu rasanya doanya garing gitu. Ketika kita mengatakan Robbana, ya Allah, tolong saya. Tapi di kantongnya, itu ATM-nya, saldonya masih puluhan juta itu. Gaji yang tidak disentuh sekian bulan di Hong Kong, itu utuh, kita berdoa, itu doa kita garing. Tapi ketika kita mendapatkan tantangan besar, yang kita tahu keterbatasan kita sebagai manusia, sudah menjalankan segala yang harus dijalankan, tetapi himpitan hidup itu tetap datang. Maka saat kita mengatakan, ya Allah, di situ ada rasa kenikmatan. Ya Allah, saya hambamu yang terbatas. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah yang maha segala-galanya. Ketika kita menikmati ujian seperti ini, maka kita nanti akan melihat keindahan di balik ujian yang Allah berikan, logika kemanusiaan yang terbalik. Ini saya ingin ambil contoh, ya, kelahiran nabi-nabi besar. Kalau Nabi Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil dengan syariat Nasrani, kelahirannya itu Allah buat sebagai mukjizat. Ya, ini tidak ada bapaknya, cuma ada ibunya. Tapi kalau Allah mau jadi manusia. Tapi saya berharap itu hanya untuk Maryam suci. Jangan sampai ada Maryam-Maryam di Hong Kong, ya, yang tidak ada suaminya, kemudian apa itu? Melahirkan. Tapi ini kan bagian dari mukjizat. Allah pernah menciptakan manusia tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Kalau Allah mau jadi, itu namanya Nabi Adam. Ada laki-laki pertama, tidak ada perempuannya. Allah ciptakan Bunda Hawa itu. Itu tanpa ada perempuannya. Allah ingin katakan, kalau Allah mau kun fayakun, hukum sebab akibat, aksi dan reaksi, itu hilang. Kalau Allah sudah mau, maka Allah jadikan nih mukjizat kelahiran Nabi Nasrani dengan kitab sucinya Injil itu sebagai mukjizat kekuasaan Allah. Tidak ada laki-lakinya, tidak ada suaminya, tidak ada bapaknya. Kalau Allah mau jadi.
Tetapi dulu guru saya bilang, ada mukjizat yang luar biasa juga. Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini kelahirannya sangat manusiawi ini. Tanpa melibatkan kun fayakun seperti yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Isa ini, para pemirsa, pemirsa, kebiasaan di TV ini, jadi kalau online tuh kayak pemirsa, padahal ini hadirin kan, hadirin online. Jadi ada hadirin itu in di kantor Dompet Duafa, ada hadirat out ini di luar. Jadi ya saya mohon maaf ini Ustaz, ya, karena biasa kalau online tuh jadinya kayak pemirsa gitu. Padahal ini kan kita niatkan bertemu secara langsung. Ini kalau kita lihat nih, nabinya Nasrani ini Allah buat kun fayakun. Allah segala-galanya bisa. Tapi Nabi Musa, kun fayakunnya Allah, itu Allah buatkan dengan cara yang sangat humanis. Humanis dekat dengan kemanusiaan dan bisa kita contoh. Jadi kalau kelahiran Nabi Isa, itu jangan dicontoh. Kalau dicontoh jadi zina, gitu loh. Karena lahir tanpa ada siapa ini? Bapaknya. Tapi kelahiran Nabi Musa, ini kalau dicontoh, ini mungkin relatif sangat dekat dengan teman-teman yang hari ini sedang berada jauh di luar tanah air, ada di Hong Kong. Apa itu? Nabi Musa ini waktu lahir itu sangat menarik. Jadi sebelum Nabi Musa lahir, itu struktur masyarakat Mesir itu hidup damai antara putra daerah dengan pendatang. Ini kalau di Jakarta sekarang, di Jawa, itu ada istilah akamsi, anak kampung sini. Itu kalau sudah penduduk lokal, itu biasanya minta diistimewakan. Dulu struktur masyarakat Mesir itu damai. Antara Al-Aqbat, ini salah satu istrinya Nabi, Maria Al-Qibtiyah, itu penduduk asli Mesir. Ya, ini kelompoknya Fir'aun. Sementara dulu, Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf itu ya, orang Mesir itu banyak yang cantik gitu ya, dengan ganteng, karena keturunan Nabi Yusuf ada Zulaiha di situ. Nah, kita ini kan Ken Dedes sama Gajah Mada gitu. Jadi jadi kalau kita lihat ini ya, Nabi Yusuf itu pernah tinggal di mana itu? Di Mesir kan? Bahkan menjadi menteri keuangan di Mesir. Nah, anak keturunannya ini namanya Bani Israel, yang sering disebut dengan Yahudi. Ini tinggal hidup bersama, itu rukun di Mesir berabad-abad. Sampai Ramses II ini, Firaun ini kedaerahannya itu kuat banget. Karena memang Al-Aqbat ini, anak turunannya Kipti, ini penguasa, Pak. Sementara Bani Israel yang Nabi Yusuf ini secara tradisi itu yang menghidupkan ekonomi. Karena dulu kan Nabi Yusuf yang ngasih resep bagaimana cara bercocok tanam yang baik, bagaimana distribusi pangan dan sebagainya. Maka ini diwarisin terus nih. Nah, pada masa Ramses II ini mulai terjadi pergesekan. Nah, pergesekan ini antara penduduk asli Al-Aqbat dengan Bani Israel keturunannya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga terjadi ini, satu malam, itu Firaun mimpi. Firaun yang hebat loh Firaun. Ya, tentara yang paling gagah, itu namanya Haman. Haman itu sujud di kakinya Firaun. Orang yang paling kaya sedunia, itu namanya Korun. Makanya sekarang ini, kita kalau nemu harta di bawah tanah, itu disebut harta karun. Ya, panjenengan Ustadz Badrus Salim ini asal Kebumen. Kalau misalnya nih, beliau di Kebumen gali-gali tanah, nemu emas, nggak banyak sih, 10 ember gitu. Maka secara otomatis itu dibilang harta apa? Karun. Padahal karun nggak pernah ke Kebumen itu. Tapi setiap harta yang ada di Kebumen itu dianggap harta apa? Karun. Itu orang paling kaya. Itu menjadi pendukung utamanya Firaun. Jadi Firaun jadi penguasa itu didukung oleh strata sosial. Sekarang ini kalau ada orang nyalon presiden didukung oleh militer yang kuat dan pemodal yang kaya, jadi itu. Firaun itu didukung itu. Militer solid di belakang Firaun, kemudian orang kaya itu solid mendukung Firaun. Jadi penguasa Firaun itu. Satu malam Firaunnya itu mimpinya unik, dipatok ayam. Ini hebatnya Allah nih. Seandainya Firaun itu mimpi diterkam harimau atau berhadapan dengan buaya, nggak kepikiran dia. Kenapa? Selevel. Tiba-tiba mimpinya ayam. Kata Firaun, aneh ini. Jenderal takut. Kiai manut. Kalau orang Jawa itu manut. Manut itu apa? Ikut. Kiai manut, jenderal takut, ayam berani. Gitu loh. Kata matok nih. Firaun tuh kepikiran.
Iki kalau bahasa orang Jawa bilang, ini firasat apa? Maka tanya sama dukun. Nah ini bahaya nih. Orang kalau mimpi aneh-aneh terus tanyanya sama dukun, itu ada keturunan Firaun itu. Karena Firaun itu ketika mimpinya itu dianggap ndak wajar, itu tanyanya sama dukun. Ya kalau bahasa Jawanya itu Firaun datang, piye mbah iki? Ya. Dukunnya ini jawabnya sebenarnya sembarangan. Tapi untuk kepentingan kemanusiaan, agar saya nanti dan teman-teman pekerja migran di Hong Kong, itu bisa mengambil teladan dari kisah ini, dibuat benar sama Allah. Dukunnya ngomong gini, Firaun, ada bayi laki-laki lahir dan itu akan menghancurkan kekuasaanmu. Itu sebetulnya kata ahli sejarah, itu dukunnya asal ngomong gitu. Tapi Allah jadikan itu benar supaya nanti indah. Oh gitu kata Firaun. Jadi ini benar, dukun benar, saya ini dukun bersertifikat halal. Sudah dikasih sertifikat kalau Muslim Association dia di mana di Hong Kong ini. Jadi saya bukan dukun yang main-main ini katanya. Oh, dengar kayak gitu tuh. Kata Firaun, kalau begitu saya akan bunuh ini. Yudzabbihuna abna'akum. Yang di Quran semua ayat yang bicara yudzabbihuna abna'akum. Yudzabbih bukan yadzbah. Itu dibunuh dengan cara kejam. Jadi kalau ada orang masih hamil, itu asal kata kalau itu kan tidak ada USG. USG ala Firaun, terawangan. Ya, oh ini laki, itu perutnya dia ditusuk mati. Itu kejam betul Firaun. Ibunya Nabi Musa itu merasa, kata kalau orang Jawa tuh apes. Ngomong ya Allah, nah, apes tenan kowe. Ya kan? Ini lahir mati. Karena kan bayinya laki-laki. Itu malaikat Jibril turun tuh. Ya, itu diabadikan di dalam Al-Quran itu. Kata malaikat Jibril, enggak mati. Kata ibunya Nabi Musa ini, piye? Kok bisa enggak mati? Kan semua bayi laki-laki mati. Kata Jibril, enggak mati, Bu. Asal ikut perintah Allah. Nih lihat. Kata ibunya, makanya bagus nih, yang jadi ibunya Musa nih, ya ini nggak ada ibu kayak gini nih. Ngomong ini Ummu Musa ini, gimana caranya supaya anak saya ini nggak mati? Gampang, ya. Fa'idha khifti alaihi kata Quran itu, fa'alqihi fil yam. Buang anakmu di sungai Nil nih. Kata ibunya, kalau saya buang gimana? Inna, kami, rotuhu, balikan. Bukan cuma dibalikin. Waja'iluhu minal mursalin. Bonusnya, asal kamu buang, anakmu jadi nabi. Ini hebat nih. Kalau ibu sekarang, oh, jadi anak saya ini nabi. Kalau gitu Jibril jaga. Masa harus dibuang? Coba lihat nih. Kan tidak masuk akal nih. Ini calon nabi, dikasih tahu sama Jibril. Asal kamu buang ke sungai ini, biarkan dia hanyut di sungai, kami nanti akan kembalikan ke ibu, bukan cuma dikembalikan dalam keadaan hidup, bonusnya asal kamu buang jadi nabi. Maka Ustadz Fajar ini cuma jadi GM-nya dompet duafa karena dibuang ke Hong Kong. Coba dibuang di Sungai Brantas itu Jawa Timur. Ya, ini persoalannya karena dia dibuangnya ke Hong Kong enak kan. Jadi GM-nya dompet duafa. Nabi Musa itu disuruh dibuang ke sungai. Itu ibunya langsung sami'na wa ata'na. Kalau ibu saya mungkin, Jibril, kalau ini mau jadi nabi, jaga dong. Malaikat cap apa kamu? Ya, nggak bisa menjaga seorang calon apa ini? Nabi lihat. Ini kalau kita lihat, ujian kan, untuk tahu keindahan. Jadi kata malaikat Jibril, buang, Bu. Ini kan nggak masuk akal. Cinta itu memeluk, bukan membuang. Kita ini semua kan punya anak dulu masih kecil. Kadang-kadang punya anak lagi tidur nih. Di ranjang, ada halilintar, geruduk, buar. Anak nangis. Kan kita ambil, Pak. Karena cinta itu memeluk. Saya gandeng anak misalnya. Di tengah jalan ada anjing. Anak saya takut. Kan saya gendong. Kan tidak ada anjing terus anaknya didorong ke anjingnya. Tidak ada. Karena cinta itu pasti memeluk, melindungi. Tapi hari ini Allah bilang nih ujiannya. Kamu bisa jadi ini. Kalau cinta itu membuang dan merelakan. Jadi kadang-kadang memang ada Ustadz Fajar yang mantan itu harus dibuang pada tempatnya. Ini kan suasana Taifun agak ketawa lah. Kalau di masjid saya nggak begini karena di kantor dompet duafa lah ini supaya kita nyaman. Coba lihat, kita ini kadang-kadang gagal karena kita tidak membuang itu pada tempatnya. Gitu loh, ya berpisah dengan suaminya, tahu-tahu di Hong Kong, tahu Facebook, Instagram mantannya, nah, akhirnya di DM
Tiap hari. Ini namanya mantan yang tidak dibuang pada tempatnya ini. Nih lihat nih. Nabi Musa itu dibuang pada tempatnya. Karena perintah Allah kan, fa'alqihi fil yammi, buang. Maka bisa kita lihat nih, waktu Nabi Musa itu mau lahir, itu ibunya tuh pindah. Ya kalau bahasa sekarang, ini tidak masuk akal. Perempuan ini kan yang hadir mayoritas perempuan. Ya. Perempuan tuh kalau hamil, mau melahirkan, itu senangnya ada di kota. Karena dokter gampang, rumah sakit gampang. Kalau di desa, kan rumah sakitnya nggak ada. Kendaraannya bagaimana? Tapi kata Nak Malaikat Jibril, pindah dulu, jangan di Memphis nih. Jangan di kota. Kenapa? Kalau di Indonesia, banyak polisi, Satpol PP, RT, RW, nanti lapor sama Firaun. Kalau ada bayi apa ini, laki, pindah dulu kamu ke tempat yang jauh. Di tengah kesunyian itu, maka Nabi Musa apa ini? Lahir. Jadi ini skenario indah nih. Begitu sepi, lahir, kata siapa ini? Malaikat Jibril, fa'ardihi di Quran itu. Disuruh disusuin. Ini bukan sekedar disusuin nih. Disusuin supaya cepat besar. Jadi dalam banyak riwayat, Nabi Musa itu kalau sendawa, gitu kan, kalau bayi ditaruh. Kalau Nabi Musa enggak. Asal sendawa disusuin lagi. Supaya badannya itu lebih cepat besar daripada anak seusianya. Maka kata ahli tafsir, ada yang mengatakan itu 3 minggu, ada yang mengatakan 3 bulan. Nabi Musa pada usia 3 minggu itu lebih besar daripada bayi-bayi lain. Karena dikasih minum terus. Nah, ini jangan ditiru, ya. Bisa muntah nanti anaknya. Ini khusus Nabi Musa ini. Maka karena besar, maka kata bahasa sekarang itu dicarikan kotak kayu sama ibunya, dikasih bedongan kalau kata orang Jawa itu, kasih pempes 2 misalnya, kasih apa di kotak kayu lah ya, lalu dihanyutkan nih. Pada saat yang sama nih, begitu ini hanyut, istrinya Firaun tuh diberi ilham sama Allah. Ini saya mohon maaf, saya tidak tahu petanya Hong Kong ya. Kalau di Jakarta nih ibaratnya nih, Nabi Musa dibuangnya itu di Gunung Gede, di mata airnya Sungai Ciliwung. Nah, nanti dia turun nih, begitu dibuang di mata air Ciliwung nih, dibisikin nih si istrinya nih Asia, ajak suamimu ngopi di Ancol. Nah, lihat nih, di ujung Ancol nih, ya, karena kan perlu persamaan, ngopi nih, Firaun nih dengan istrinya nih di kafe. Mas, sudahlah, Pilpres sudah selesai, panjenengan kan sudah presiden sampai mati lah, 100 periode lah. Sudahlah, sekarang ayo kita ngopi-ngopi, kan gitu kan? Ngopi sore si Firaun sama istrinya. Nah, begitu ngopi sore dengan istrinya ini, kan kotak bayi tadi tuh ngalir itu. Lewat Bogor, Depok, semua, Sunter, belok di Hotel Mercure itu kan, di Ancol itu. Masuk pasar festival itu. Istrinya ngelihat, nih indahnya nih, ujian tuh selalu indah. Mata istrinya Firaun tuh ngelihat kotak. Ngomong sama suaminya ini. Abang, katanya, ini Firaun Betawi nih. Abang, katanya, lihat bang kotak kayu itu. Firaun tidak mau. Kata Firaun, untuk apa? Kalau itu isinya uang, paling sekotak itu 1 miliar. Uang kita 100 kontainer belum kita hitung nih, kata Firaun. Ngapain sih cuma ngurusi kotak itu? Allah buat indah itu. Firaun itu, ibu-ibu sekalian, ya, dijadikan oleh Allah itu, ya, sangat mencintai istrinya. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya sangat takut sama istrinya. Jadi kalau ada suami itu di kantor hebat, Ustadz Fajar nih kalau di dompet duafa berwibawa. Wah, tapi di rumah, masya Allah, satu lirikan saja dari istri tercinta itu berubah, itu perlu ke rumah sakit. Jangan-jangan ada DNA Firaun di situ. Karena Firaun ini dalam banyak riwayat itu orang yang paling berkuasa. Tapi diciptakan setelan pabriknya itu takut sama istrinya. Jadi ini indah betul. Firaun ketika nggak mau ngambil itu, istrinya bilang, bang, pokoknya itu kotak kayu harus ada di depan saya sekarang. Kalau nggak nanti malam abang tidur di kebun. Kata Firaun, ya Allah cuma urusan kayak begitu, kok bisa-bisanya? Ya terpaksa lah Firaun panggil prajurit paling handal. Kalau saya jadi Firaun, saya panggil kepala staf angkatan laut kan. Laksamana ambil kotak itu. Nggak sampai ke depan istri saya, mutasi kau ke Hong Kong. Jadi dompet duafa, gitu kan. Ya tentu dengan segala kekuasaannya, kotak itu dibawa ke hadapan Firaun. Lihat nih, ujian dari Allah itu berat, tapi selalu mendatangkan keindahan kalau kita bersama dengan Allah. Ini dibuang ngalir-ngalir, dibuka itu sama tentara. Ini Tuhan, isinya bayi. Lihat,
Firaun tuh tidak pernah salah. Firaun tuh politisi handal, penguasa. Begitu ngelihat bayi, dia cabut pedangnya, mau dibunuh. Kenapa? Bisikan dukun. Kata Firaun, ini rupanya yang benar Firaun tuh. Ini nih yang kata dukun saya, ini anaknya. Firaun tidak salah. Firaun cabut itu pedang, mau dibunuh. Siapa yang menyelamatkan? Lihat, dompet duafa belum ada waktu itu. Dai-nya belum dikirim ke sana, iya kan? Yang menyelamatkan Nabi Musa itu bisikan istrinya. Maka hati-hati dengan bisikan istri. Nggak ada yang tersinggung kan di sini. Hati-hati. Sudah biasa. Lihat, Fir'aun ini benar dia cabut pedangnya. Mati mesti Nabi Musa. Seandainya istrinya itu nggak berbisik gitu, selesai. Nggak ada cerita, keindahan cerita ini. Diangkat pedangnya, istrinya ini meluk dari belakang. Nih, ini nggak usah saya terangkan lah ya. Imajinasi Bapak Ibu sendiri lah ya. Itu lebih liar dari cerita saya ini. Dibisikin tuh di telinganya itu. Abang, diabadikan dalam Quran tuh. La taqtuluhu. Jangan dibunuh abang. Kenapa kata Firaun? Asa ayyan fana. Siapa tahu ada manfaatnya. Bukan cuma itu. Istrinya tuh tahu. Dia ingin memainkan perasaan terdalam di hati Firaun. Firaun tuh ditakdirkan oleh Allah tuh tidak punya anak. Ya mohon maaf ya, bahasa Indonesia itu mandul. Maka kata istrinya, asa ayyan fa'ana au nattahidahu walada. Nih, abang dipanggil presiden tiap hari, dipanggil raja tiap hari, dipanggil al-mukarram tiap hari. Tapi sampai sekarang belum ada yang manggil abi. Belum ada yang manggil ayah. Apa nurani abang sebagai laki-laki itu merasa sempurna dengan kaya? Enggak. Merasa sempurna dengan jabatan? Enggak. Pasti ada kerinduan terhadap apa ini? Anak. Maka bang, daripada nggak punya anak, ini ganteng kita angkat anak. Makanya dalam ayat yang lain, fa'alqaitu mahabbatan minni. Dikasih pelet itu. Ya, jadi orang ngelihat Nabi Musa itu langsung jatuh cinta. Ganteng. Ya karena Musa Nabi, Musa Hongkong lain masalah casingnya kan begitu kan. Tapi Musa Nabi itu dilihat Fir'aun tuh membenarkan istri. Fir'aun yang pintar benar gara-gara bisikan istrinya mendadak goblok. Ya, jadi semenjak cerita itu banyak suami pintar itu dibisikin sama istrinya itu mendadak itu saya punya teman profesor itu pintar luar biasa. Tapi kalau dibentak istrinya itu hilang profesor. Ini Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa ini, ya begitu diambil ganteng, kata Firaun benar. Kenapa harus saya bunuh? Lihat, ini benar kata istri saya, harus saya angkat jadi apa ini? Anak. Dipanggil Haman itu, ya ini penting loh ya. Nabi Musa, Firaun itu kan tidak mungkin sendirian. Pasti ada Polri kalau sekarang, pasti ada TNI, ada kepala BIN, ada menteri. Aneh, semuanya itu sepakat. Hari itu sepakat bodoh gitu. Bener Tuhan, angkat aja jadi putra mahkota. Kapan lagi kalau nanti Tuhan ini enggak punya ini anak. Maka secara naluri itu yang ngangkat Firaun, yang ngangkat Nabi Musa dari kota itu Firaun. Orang yang paling dia cari itu, kan Nabi Musa paling dicari. Orang yang paling dia ingin bunuh itu sekarang diangkat, dipeluk seperti seorang ayah yang merindukan anak bertahun-tahun. Itu diangkat sama Firaun, dicium-cium, dipanggil Haman. Bikin akta lahir ya. Apa bos katanya? Ini anak saya. Loh, dari mana anak? Ini kan nemu. Ayo bantah saya mutasi ke Hongkong. Kan gitu. Ia mau duk capil taat Mendagri langsung buat ini anak Firaun. Kata Firaun, girang betul Firaun. Diajak ke mall nih kalau sekarang nih. Saking girangnya, ayo kita belanja. Ya namanya anak, ya dibawa pertama ke mall kan seneng. Kita punya anak kan gitu. Tapi lama-lama nangis, capek dan bosan. Karena nangis, capek dan bosan ini, ya maka Nabi Musa kecil itu nangis. Firaun bingung nih, karena enggak punya pengalaman punya anak kan. Ini kenapa nangis? Ya kalau sekarang lihat kalau Teddy lah bisikin Prabowo kan, ajudan paling dekat. Tuan haus ini. Kalau cuma soal haus gampang, dia telepon itu Menteri Perdagangan. Ini ada Pak Kepala Atas Perdagangan ini. Semua mall itu disuruh tutup. Ya, saya mau masuk. Semua hypermart, supermarket, tolong siapkan susu formula yang paling bagus. Itu dari susu yang harga 10.000 sampai 10 juta dikumpulin. Ya. Dotnya itu dari yang bekas karet ban ya, sampai yang impor dari Jepang itu semuanya ada itu. Dibuat itu susu dari stroberi rasanya coklat semuanya ada.
itu anaknya Firaun. Karena anak Firaun yang mau. Itu Menteri Kesehatan bilang, Tuan, ini susu formula yang paling bagus. Kata Firaun, ayo, itu digendong Nabi Musa. Minum susu ini. Dibisikin sama Jibril, jangan. Itu susu kambing. Nanti besar jadi nabi nyeruduk terus. Ini kan al-irku dasas. Nih, yang itu ini nggak mau, ini susu kerbau, suka berendam nanti ya, jadi nabi nanti ada berenang terus dia, ya kan gitu. Kata Jibril, jangan. Jadi semua susu formula itu mulutnya Musa kecil, itu nggak ada yang mau. Firaun panik nih, coba lihat, ini ujian dari Allah tapi indah terus. Firaun kok nggak mau? Kata ajudannya, jangan-jangan nggak mau susu sapi. Maunya susu apa? Susu ibu-ibu. ASI murni. Dikumpulin itu. Semesir, semua ibu yang punya ASI. Pokoknya ibu yang punya air susu itu, dikumpulin di stadion, bayangin. Firaun tahu, susu ini akan keluar dengan bagus kalau suasana kebatinan ibu itu nyaman. Maka kalau Anda lihat ada ibu nyusuin anaknya begini-begini, itu biasanya kontrakannya belum bayar 5 bulan. Nendang-nendang panik gitu, atau hutangnya belum lunas itu. Kalau yang tenang itu, biasanya itu suaminya banyak uangnya, rumahnya bagus, tenang dia. Firaun tahu. Maka Firaun bilang, pokoknya siapa yang bisa ngasih ASI anak saya tenang, saya jamin kenikmatannya di dunia. Satu Mesir itu nggak ada yang bisa nyusuin. Jadi begitu diangkat nih kata dokter, ini perempuan paling sehat semesir nih, susunya berkualitas. Ya susu nenek-nenek expired tuh udah mundur sendiri lah, udah nggak diajak masuk seleksi lah. Ini susu bagus semua. Kata Jibril, jangan. Ini ibu ini susunya bagus, tapi mulutnya suka gosip. Ini bahaya nih. Nanti jadi nabi, tukang apa ini? Gosip. Ini susunya bagus, tapi ibu-ibu judes nih. Kalau menghina orang, bukan cuma hatinya sakit, dengkul tuh rasanya. Kenapa? Mulutnya apa itu? Kamu nanti jadi nabi, enggak boleh. Mulutnya apa itu? Jadi, lapangan itu, enggak ada yang air susunya apa ini. Panik Firaun. Kenapa? Nabi Musanya itu nangis dalam keadaan kejer, kata orang Betawi itu kejer. Nangis sudah, kebangetan. Lihat di sini. Orang tuh diuji sama Allah. Tapi kalau bersama Allah, jangan coba lawan. Ada kebodohan. Kan waktu dibuang di sungai itu, Nabi Musa itu diikuti oleh kakak perempuannya. Ada yang mengatakan itu kakak sepupu. Jadi ibunya tuh khawatir. Sudahlah, kita buang, tapi kamu ikutin ya adikmu ini nanti, biar kita tahu nasib masa depan adikmu di mana. Maka perempuan ini ikuti. Ngelihat Musa kecil yang saudaranya ini nangis luar biasa. Dia melakukan kebodohan itu. Hampir saja rahasia Nabi Musa itu terbuka. Dia ngomong begini sama Firaun ini. Hal aduluka. Mau nggak saya tunjukkan? Alaman yakfuluhu. Babysitter nomor wahid di Hong Kong. Ya, pokoknya semua bayi asal dipegang perempuan ini langsung diem. Langsung nyusu damai. Kata Firaun, di mana perempuan itu? Didatangkan. Siapa yang didatangkan di sini? Ibunya. Gitu. Tapi tidak ada yang tahu. Didatangkan perempuan. Begitu datang, orang Firaun bilang, ini perempuannya. Iya, dipegang Nabi Musa. Langsung diem. Kenapa diem? Ibunya. Anehnya, Firaun hari itu bodohnya kebangetan. Dari tadi itu kan ada 10.000 ibu-ibu. Satu pun tidak ada asinya yang bisa menenteramkan anak ini. Tiba-tiba datang perempuan, tidak jelas siapa, dipegang, langsung diem. Kan mestinya ajudan atau asisten Firaun bilang, Tuan, apa nggak aneh Tuan? 10.000 perempuan, nggak ada yang mau asinya. Tahu-tahu ini datang, langsung mau. Jangan-jangan Tuan, ini ibunya. Tapi anehnya, semua nggak ada yang kepikiran gitu. Malah semuanya bersyukur. Ya, akhirnya ada juga yang bisa menyelamatkan apa ini. Maka kata Al-Quran, faltaqatahu alu Fir'aun. Bukan Fir'aun aja. Alu Fir'aun. Semua circle-nya Fir'aun. Hari itu bergembira. Diambil akhirnya pemimpin kita punya anak. Anaknya ganteng. Ternyata tidak usah khawatir. Ada yang bisa merawat perempuan. Senang betul. Pada liyakuna. Nanti di kemudian hari itu hazanan. Hanya akan mendatangkan kesedihan, wahaduan, dan kehancuran buat siapa ini? Firaun. Diambil tuh Nabi Musa. Coba lihat. Dibesarkan di mana itu? Di istananya Firaun. Jadi orang yang paling dicari oleh polisi, itu ternyata bersembunyi di kantor polisi. Jadi Anda kalau sedang dicari-cari polisi, ngumpet aja di kantor polisi, itu aman. Karena polisi tidak mungkin, tidak pernah berpikir,
bahwa orang yang paling dia cari ada di kantor polisi. Karena kita kalau punya masalah dengan polisi, itu pasti menghindari polisi. Coba di Indonesia itu, kalau naik motor tuh, suratnya nggak beres, polisi masih jauh, berhenti dia. Kenapa? Ada polisi, ada polisi. Kenapa? Padahal polisi itu nggak ngapa-ngapain. Polisi itu lagi sarapan lontong sayur, ya kan? Habis sarapan mungkin dia kepengen ngerokok, dia ngerokok di luar warung itu. Ada orang tuh, motornya nggak ada suratnya. Itu berhenti. Suudzon nggak polisi itu. Orang kalau punya salah, polisi masuk kampung. Padahal polisi itu mau jemput istrinya arisan. Gitu. Tapi orang yang bermasalah, ada polisi, ada polisi, ada polisi. Jadi Nabi Musa ini, itu para pemirsa ya, para hadirin, itu dirawat oleh Firaun. Ini kan ujian kan. Ujian ibunya untuk memisahkan dirinya dengan anaknya. Tetapi ketika ujian itu dipahami sebagai batu loncatan untuk meraih ridho Allah, kalaupun cinta hari ini harus membuang. Kalau ibu-ibu harus berpisah nih dengan buah hati. Ya kan saya bisa membayangkan lah. Mungkin uangnya sampai kepada anaknya. Tapi kemarin hari Senin, itu kan hari pertama sekolah. Pastilah ya ngelihat di TikTok gitu ya ada anak yang diantar oleh ibunya, sementara banyak teman-teman yang sedang bekerja dan berjuang di sini itu tidak bisa mengantar anaknya. Bisa jadi ngelihat bagaimana kasih sayang seorang ibu ketika anaknya sakit dibawa ke rumah sakit, sementara ibu-ibu di sini itu paling bisa hanya mentransfer biaya rumah sakit tapi tidak bisa ikut memeluk anak. Tapi kalau kita pahami secara benar, boleh jadi hari ini kita tidak memeluk. Tapi kalau kita anggap ini sebagai ujian, saya ingin merubah nasib keluarga saya menjadi lebih baik. Agar di masa yang akan datang, anak saya punya rumah, yang rumah itu memadai untuk hidup. Punya pendidikan anak saya yang baik, maka ini namanya melepas dengan benar. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau lihat itu, jadi ibunya Nabi Musa itu membuang Nabi Musa, tapi tetap memonitor. Nih, jadi kalau sekarang ujian berpisah, ya, saya mohon maaf nih, kalau gajinya lebih di atas 20 juta atau 12 juta, rasanya masang CCTV di rumah, ya, yang terhubung dengan HP, itu bisa loh. Seandainya ibu-ibu nih ya daripada di sini misalnya ya hanya sekedar memuaskan jalan-jalan, beli kosmetik misalnya, tiba-tiba masang CCTV di kampungnya. Yang CCTV itu terhubung dengan apa ini? Handphone. Begitu nanti waktunya ngaji, jangan ditelepon. Kalau ditelepon tuh formal banget. Teriak lewat CCTV yang bisa bunyi itu loh. Nah, ngaji. Ya, anaknya akan berkata, "Iya ya, ibu itu tidak hilang keibuannya kepada saya." Buktinya apa? Kalau waktunya ngaji, ngomong. Kadang teriak di meja makan, begitu ngelihat makanan sudah apa itu tersaji, tapi anaknya belum apa ini makan, teriak itu lihat CCTV. Nah, mangan, yang bergizi, nih ibu susah-susah cari uang, makannya habis loh ya, jangan dibuang. Ibu nyari uang untuk kamu bisa makan, itu dengan air mata dan pengorbanan. Nah, kalau seperti ini, itu namanya ujian seperti membuang Nabi siapa itu? Nabi Musa. Jadi, kalau kita lihat, ujian itu nanti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika ibunya Nabi Musa berhadapan dengan ujian Allah berupa Firaun, itu ternyata menghantarkan anaknya untuk menjadi seorang apa itu? Nabi. Perjalanannya berliku. Gitu loh. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini, teman-teman yang ada di Hong Kong, itu harus tahu. Ujian itu sebetulnya berat dan ringannya. Itu bukan bergantung ujiannya. Tapi sikap kita menghadapi ujian. Ini kalau dijawab pakai berat-berat nanti tidak enak karena online ini ya. Kita pakai cerita ringan. Dulu guru saya itu cerita. Ada kiai namanya Imran bin Hitton. Ini kiai alim banget. Ditakdirkan oleh Allah mukanya jelek. Tapi istrinya cantik. Ini kok jalan nggak enak ini. Ya, nggak enak ini kiai kalau kiainya mukanya muka ya muka la haula wala quwata itu ya, muka hasbunallah wa ni'mal wakil itu pas-pasan, tapi istrinya cantik, pasti orang yang lihat diwiritin nih kayaknya ya. Ya kayaknya supaya mau nih diwiritin kayaknya itu. Jadi Imran bin Hittan itu mukanya jelek banget, tapi istrinya cakep banget. Kita nggak usah cerita gimana cara dapatnya, itu nanti tanya sama Ustadz Fajar aja ya. Tanya sama Ustadz Fatullah soal gitu. Saya ingin hikmahnya yang bisa kita ambil hari ini.
Apa yang terjadi? Istrinya Imron ini setiap pagi itu kalau bangun tidur itu selalu mengerjakan satu pekerjaan yang dianggap aneh sama istrinya. Jadi Imron itu tiap pagi itu bangun tidur ngelihat muka istrinya, gitu loh. Ngelihat istrinya dulu tuh. Setelah ngelihat istrinya, dia ngaca. Ya, begitu dia ngaca ngomong, Alhamdulillah. Tiap hari begitu. Istrinya penasaran. Ini apa amalan? Ya kan? Kok tiap pagi ngelihat saya dulu, ya, habis ngelihat saya, dia ngelihat mukanya di kaca, terus ngomong Alhamdulillah. Nih, ya tentu orang cantik kalau dilihat kan enak, gitu kan? Nah, maka Imran tuh ditanya sama istrinya, abang tuh kenapa sih? Kok kalau pagi ngelihat saya, habis ngelihat saya, ngelihat muka abang di cermin, terus ngomong Alhamdulillah. Kata Imran, begini Dinda, saya ini tiap pagi itu ngelihat mukamu yang cantiknya luar biasa. Karena kau cantik, saya lihat muka saya. Begitu lihat muka saya, kok bisa ya muka kayak begini dapat yang kayak begini nih. Maka kata Imron, saya tahu ini yang menggerakkannya Allah. Maka saya bersyukur tidak sombong. Alhamdulillah. Muka di bawah standar BPS, muka-muka MBG, muka-muka BPJS ini ternyata bisa dapat perempuan yang luar biasa. Maka saya setiap pagi itu ngelihat mukamu dan ngelihat muka saya, mukamu yang cantik dan muka saya yang tidak cantik, itu saya kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, muka yang kayak gini akhirnya laku juga. Pada dulu perempuan kalau lihat saya mau muntah. Bukan mau bener. Saya bersyukur betul. Apa yang terjadi? Istrinya niru. Kalau malam ngelihat suaminya. Gitu. Ya kan beda rasanya. Kalau pagi yang dilihat itu yang cantik. Orang kalau cantik dilihat tenang. Tapi kalau orang jelek dipelototin grogi. Ini ada apa? Maka Imran tuh bilang sama istrinya, sudahlah Dinda, ndak usah dilihat, saya ini produk gagal. Cetakannya ndak pas. Ya muka saya beginilah. Kata istrinya, bukan begitu Kanda. Saya ini ingin niru Kanda. Loh, niru apanya? Kanda tiap pagi itu melihat muka saya, terus bercermin, mengucapkan Alhamdulillah. Maka saya, Kanda, setiap malam itu melihat muka saya yang cantik dan melihat muka Kanda yang la haula wala quwata. Kalau Kanda habis melihat muka saya dan bercermin ngomong Alhamdulillah, maka saya setiap ngomong itu Astagfirullah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Suaminya bersyukur mendapatkan istri yang cantik, istri yang cantik bersabar, ini beda nih. Bersabar mendapat suami yang tidak tampan. Nanti orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu disatukan oleh Allah di dalam surga. Kan kata istrinya, kalau saya ndak niru begini, suami saya buy one get banyak. Iya, iya Pak. Karena dia bersyukur kan setiap hari, maka nanti di surga istrinya tuh dipercantik sama Allah. Dan ini harus tahu loh, ibu-ibu nih nanti jangan takut sama bidadari surga. Ini ada orang salah paham. Laki kalau masuk surga dapat bidadari. Saya dapat apa Pak? Terus ngarang. Siapa tahu ada bidadara. Nggak ada bidadara. Ibu-ibu nih kalau nanti beramal soleh itu nanti lebih cantik dari bidadari. Saya dulu ngaji Pak. Ada orang Mesir, nakal juga orang Mesir tuh. Sampai nggak tahan tuh marah sama gurunya. Jadi cerita tentang duhulu ashabil jannati al jannata. Waktu orang yang masuk surga itu betul-betul masuk surga. Maka ada satu laki-laki kan dituntun kan, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar hatta idza ja'uha, pakai wawu kalau jannah, wa futihat. Jadi wawu itu kata ulama, kalau neraka nggak pakai. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Wawu ini wawu penyambutan. Jadi kalau di neraka nggak usah disambut, didorong semuanya itu, ya, masuk ke neraka itu nggak ada sambutan. Tapi kalau ke surga itu disambut. Jadi semua orang yang masuk surga itu nanti ada ajudannya, liaison officernya ini satu-satu nih. Maka orang tadi temui malaikat nih Pak. Begitu ditemui malaikat nih, masuk dia. Mana malaikat kafling saya di surga? Itu dijaga sama perempuan cantiknya luar biasa. Kata orang ini yang masuk surga, malaikat, ini bidadari hurun ini tuh ini. Bukan, ini satpam. Masya Allah kaget. Satpamnya cantik kayak begini. Masuk ke dalam, disambut sama perempuan lagi. Ini bidadari yang bukan.
ini tukang teh, ya kan? Ini pelayanmu, katanya. Nggak usah saya ceritain, bisa 2 jam cerita perempuan tiap tempat ini. Terakhir kata malaikat, di situ bidadari surga menunggumu. Saya nggak nganterin kata malaikat. Dalam hadis nih, kau berangkat sendiri. Masya Allah, dia gemetar banget. Wong tadi secantik itu ternyata security, Pak. Gitu. Security-nya cantiknya kayak gitu, dibayangin kayak apa? Maka dia tuh, malaikat seperti apa cantiknya? Sudah, kamu nggak usah penasaran. Kamu kenal kok dengan bidadari. Kata, siapa bidadari itu? Istrimu fid dunya. Itu ada orang Mesir, lagi ngaji, saya waktu ngaji itu di Mesir tahun 2000-an. Itu angkat tangan. Syekh, coba periksa, jangan-jangan hadisnya nggak sahih itu. Kenapa? Karena beda. Saya tanya sama bapak-bapak. Kalau ibu ditanya nih, kepengen kumpul sama siapa di surga? Pasti jawaban suaminya. Ayo, saya tanya satu-satu. Kalau jujur, pasti tidak kepengen sama istrinya. Ya, cari yang casing baru lah. Ya kan? Masa Nokia 3310 terus? Sekali-kali iPhone 17 Pro Max lah. Gitu kan bayangannya. Nih lihat. Maka kata malaikat tadi itu, kamu kenal di situ. Loh, kenal aja, itu istrimu di dunia. Itu orang Mesir itu. Ngomong, Syekh, periksa dulu. Itu jangan-jangan hadisnya nggak bener itu. Saya marah, katanya. Ini kelihatan kok kamu tuh bermusuhan sama istrimu. Kata dia, betul istri. Tapi istrimu di dunia itu sama dengan buah-buahan di dunia. Nanti kita minum itu Homer, karena Homer itu paling enak gitu. Tapi Homer fil jannah itu bukan bir di Hong Kong, iya kan? Durian yang ada di surga itu bukan durian montong dari Thailand. Maka istri kita di surga itu diperbaiki. Sebagaimana kita juga diperbaiki. Jadi Anda yang agak-agak miring-miring casingnya itu tenang aja. Masuk surga, ya iyalah. Kalau kita dengan casing kayak gini kan merusak estetika surga gitu. Surga cakep-cakep, wis kenapa isinya orang begini kan? Dirubah semua sama Allah. Lihat nih. Maka di sini ya Bapak Ibu para hadirin semua, kisah itu kisah sederhana, tapi menunjukkan ujian itu bagaimana kita mensikapinya. Kalau Imran tadi mensikapi dengan penuh kesombongan, dia katakan, saya jelek bisa gue dapat cewek kayak begitu. Maka dia lupa dengan Allah kan. Bahwa yang menakdirkan dia pada akhirnya itu adalah dari Allah gitu. Dia yang muka di bawah standar bisa dapat perempuan yang di atas standar gitu. Nah, sementara istrinya juga sikapnya benar kan. Kalau saya kemudian marah dan protes dengan muka suami saya, dia tetap jadi suami saya. Iya kan? Mau diapain udah akad nikah, iya kan? Tapi nanti dia kehilangan begitu banyak apa itu kesempatan untuk meraih ridho Allah. Maka yang satu menghadapi ujian ini dengan syukur, yang satu menghadapi ujian ini dengan sabar. Gabungan dari syukur dan sabar itu nanti yang akan menghantarkan kita masuk bertemu dengan ridho Allah. Maka para hadirin yang mayoritas adalah mereka yang harus berpisah dengan keluarganya, semua ujian itu dihadapi gitu. Kalau nanti ini ada pesan penting nih kalau dalam tasawuf. Allah itu sebenarnya hakikatnya itu nggak pernah menciptakan baik dan buruk. Allah itu menciptakan kesempurnaan. Ya, sering orang itu membedakan ini bagus Pak, ini jelek, enggak. Allah tuh menciptakan semua ya begitu sempurna. Saya dulu Ustaz Fajar itu nggak pernah senang sama kucing. Tahu-tahu kakak saya itu beternak kucing, gitu loh. Saya pernah dikasih kucing untuk anak saya. Kata kakak saya, ambil kucing. Saya ambil kucingnya. Dipesan-pesan. Ada surat, ada buku kesehatannya, kucing itu ya. Terus ini kasih makan ini, ada daftarnya. Lebih repot dari ngurus bayi. Nanti makannya harus merek ini, komposisinya ini. Saya tanya, kok seribet itu kucing? Ini keturunan Rusia. Namanya BSH, gitu. Nanti kalau gede, ini kalau kamu kembangkan, ini laku 40 juta di Jakarta. Saya pikir-pikir beneran nggak? Dikasih paspornya, Pak. Ya, ini masuk dari Rusia lewat Bandara Soekarno-Hatta pakai Turkish Airlines itu, ya, pakai ada nomor penerbangannya. Nomor penerbangannya lewat Turki, yang masuk ke Jakarta tanggal sekian, di karantina sekian hari, ada sejarahnya. Masya Allah, kata saya, udah kayak imigrasi aja nih dicatat nih, masuk keluarnya kucing. Ini asli dari Rusia. Jaga. Karena ini mahal. Saya asalnya nggak suka kucing. Saya perhatiin ya sama kucing Jakarta Selatan, ya. Padahal udah kucing Jaksel itu, bukan kucing Bogor Ustaz Fajar gitu ya. Ini kok anak Jaksel ini. Saya punya kucing di Jaksel. Saya beda-beda. Iya ya, cakepan ini kata saya, matanya, bulunya. Ketika saya lihat kucing kayak gitu, sempurna. Kucingnya saya jalan pagi karena besar.
Ya, saya pernah dianggap punya anjing, Pak. Karena kucing itu besar. Saya kasih tali kayak talinya anjing itu, saya bawa ke taman gitu. Lewat tempat sampah. Saya lihat lalat. Saya lihat. Istri saya itu ngomong gini, kucing bagus ya, lalat jorok banget, sama-sama hewan Allah. Kata saya, kata siapa? Saya bilang, justru sempurnanya lalat tuh begitu. Coba lalat itu dari emas. Kamu berhenti, kata saya istri saya. Kenapa? Diambil lalat itu, dijadiin bros. Ya, lumayan kalau lalat misalnya ada 3 gram. 1 gram 3 juta, kan 10 juta lalat ini. Nah, apa jadinya kalau ibu-ibu di Hong Kong, begitu mau datang ke pengajian, semuanya ke tempat sampah. Kenapa? Ada lalat di situ banyak sekali. Ada yang 5 gram. Sempurnanya lalat kayak gitu. Kalau lalat itu dibuat dari emas, maka tidak mungkin kita biarkan untuk menyedot sampah. Apa yang terjadi kalau tidak ada lalat yang menyedot apa ini sampah? Makanya lalat itu, ya, lalat itu kan Allah jadikan apa ya, kekuasaan Allah, ya. Allah kan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha, yang lebih dari itu. Kenapa? Karena lalat, nyamuk itu kalau ngambil sesuatu itu nggak bisa balik lagi. Itu hebatnya. Ya kalau kita nauzubillah ya, ada macan makan daging, itu di perutnya masih kelihatan daging. Tapi kalau lalat asal nyedot, itu di dalamnya sudah diolah dia. Jadi pembuangan limbah yang paling aman. Sebetulnya sampah itu berbahaya kalau dia berbentuk sampah terus. Karena sebagian diambil lalatnya mati, maka alhamdulillah bahayanya sampah itu sudah dimitigasi, dinetralisir oleh yang namanya lalatnya perlu kayak begitu. Nah, ketika kita tahu nih, Allah itu menciptakan kesempurnaan, maka masing-masing kita itu belajar memahami kesempurnaannya. Kesempurnaannya saya datang ke Hong Kong ceramah gitu. Tapi saya tidak bisa merasakan kangennya ibu-ibu. Kita dulu kan tidak pernah kangen sama suami. Ya, suaminya datang dibiarin. Ya, suami pergi aja, ngapain? Hari ini terasa kan suami itu indah juga. Ya, kalau kata orang Jawa tuh di sawang-sawang lama itu Kenapa? Karena kita tahu. Maka anak pesantren itu Ustaz Fajar itu indahnya tahu rasa kangen. Saya kalau ada anak santri yang masih baru ke pesantren saya nangis, dia bilang, "Nak, kamu nangis kenapa?" "Saya kangen rumah, Pak." "Kenapa rumahmu?" "Memang berubah rumahmu?" "Enggak." Bahkan saya, maaf ya, jangan tersinggung. Sebagian santri saya itu kan dari Tanjung Priuk, airnya beli. Sementara pesantren saya di Jakarta Selatan, termasuk airnya masih enak, dingin. Dia mandi itu lebih enak dari rumahnya, tapi tetap kangen sama rumahnya. Saya bilang, jadi rumahmu yang panas itu, rumahmu yang airnya beli itu, ngangenin kamu kan? Dulu ketika kamu masih ada di rumah itu, rumahmu kan kamu keluhkan, air di sini nggak enak, ya di sini banyak nyamuknya. Tapi rumah yang penuh dengan nyamuk itu, ternyata ngangenin ketika kita mengambil apa ini? Jarak. Jadi ujian di Hong Kong ini, sebetulnya Allah sedang menguji kita untuk mengambil jarak agar semuanya itu berasa indah. Ya iya kan? Kita kan dulu merasa istri kita paling cantik sedunia. Kapan? Malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, malam ke-1000. Hilaf. Kucing dibedakin merasa cantikan kucing dari istrinya kadang-kadang. Iya kan? Ibu juga gitu kan. Ngelihat suami paling ganteng, paling keren siapa? Ya suaminya. Kapan? Waktu baru nikah. Sekarang dipanggil lambat, asam urat, encok, kepengen tukar tambah kadang-kadang. Bisa nggak ya saya tukar tambah? Lah, ini sebetulnya kekuasaan Allah di situ. Ujian yang datang tuh kalau kita ngaji hikam, itu kadang-kadang ujian tuh jadi nikmat tersendiri. Dan nikmat itu jangan-jangan jadi musibah. Iya kan, alhamdulillah. Ya, di Hong Kong kadang-kadang sedang banyak pikiran, datangnya ke dompet duafa. Kan kita biasa tuh. Kalau uangnya nggak banyak, itu biasanya rajin ngaji. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta begitu, ya. Jadi kalau pengajian penuh, ini biasanya orang-orang banyak masalahnya. Ya. Tapi begitu masalahnya selesai, pergi. Saya tanya, berarti sakit itu kan sebetulnya nikmat Allah. Gara-gara suaminya sakit, istrinya jadi baca Quran. Jadi Allah kasih sakit itu karena Allah kangen. Kamu sudah lama nggak baca Quran. Saya kepengen kamu tuh tetap jadi orang baik. Caranya baik gimana? Saya kasih sakit. Begitu dikasih sakit, maka dia kan ini kan sama rezeki itu kita bersyukur itu kalau tentram kan. Coba nih ibu-ibu kadang-kadang kan berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya diperbanyak begini-begini. Ketika rezeki banyak belum tentu jadi damai, ya. Ada yang karena rezekinya banyak
malah jadi rumah tangganya berantakan. Ada yang rezekinya sedikit, tapi rumah tangganya adem. Jadi bukan persoalan banyak dan sedikit, tapi bagaimana menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kayak saya hari ini kan nggak bisa ngaji ke kolon ini, ke masjid. Ya, ini buat bapak-bapak, ini mungkin yang berharap acara ramai, senang. Tapi buat saya mungkin yang kurang tidur dari Jakarta, alhamdulillah ngajinya online. Nah, gitu. Ya, jadi semuanya itu pasti ada. Ya, saya hari ini bisa tahu dompet duafa. Seandainya nggak ada ngaji di sini, kan saya juga nggak tahu. Jadi semua yang Allah berikan di balik itunya pasti jadi pemberian. Ya, yang terakhir kan logika sederhananya gini. Kita semua mau masuk surga. Nggak ada yang nggak mau masuk surga. Tapi harus ingat, syaratnya masuk surga itu apa? Mati. Ayo, Bapak sholat rajin, nggak mati-mati, masuk surga? Enggak. Jadi mati itu sebetulnya musibah apa kenikmatan? Tergantung orang. Kalau amal solehnya banyak, hatinya bening, maka mati itu menjadi apa itu? Karunia. Karena dia kan kalau kita doakan orang meninggal itu, Allahumma abdilhu daron. Ya Allah gantiin kampung dia. Khairan min dari. Wa ahlan khairan min ahlihi. Nggak usah diterusin. Nanti Ustaz Fajar yang nerusin doa itu. Tafsirnya biar Ustaz Badrus Salim aja lah ya. Kalau sudah zaujatan khairan min zaujati itu repot nanti ya tafsirnya. Nah ini menunjukkan apa? Semua itu bergantung sikap kita. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ujian itu akan mendatangkan keindahan dalam hidup ini. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tertawa, ada yang menangis. Itu semua tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua. Sikap kita benar, maka ujian itu akan berubah menjadi karunia terbesar. Sementara karunia terbesar, kalau kita salah gunakan, maka dia akan menjadi ujian kehancuran kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pengajian hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang baik, hati yang lapang, rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang dipenuhi dengan rasa syukur, rasa kesetiaan dan rasa keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga kita semua dan membersamai kita semua fid dunia dan kelak menghantarkan kita untuk bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Terima kasih kepada keluarga besar Dompet Duafa yang telah menjadi fasilitator pertemuan pagi hari ini, kepada semua rekan-rekan pekerja migran imigran Indonesia yang ada di Hong Kong. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada Sisi tanya jawab. tanya jawab. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kajian pada hari ini. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Faiz atas ilmu dan juga cerita-cerita yang disampaikan kepada kami semua. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand untuk yang di Zoom ataupun ketik di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Firza? Dengaran, Bu. Oh, iya. Ini apakah terdengar oleh MC? Assalamualaikum Ustadz Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ayu bagaimana? Iya, ada yang mau ditanyakan, Pak Firza ya? Baik. Iya. Boleh Ibu, silahkan langsung Iya, baik. aja. Ya. Assalamualaikum Ustadz Gus Faiz, terima kasih untuk materinya. Tadi saya mengikuti bahwa ternyata kita bisa menjadi bidadari nanti di surga untuk suami kita, begitu ya Gus Faiz ya. Hanya memang saya pernah mendengar itu Rasulullah itu melihat di neraka tuh sebagian besar wanita tuh. Waduh, membuat kita tuh khawatir dan takut, dan salah satu penyebabnya karena katanya bukan kita ya, karena katanya perempuan itu kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya begitu. Nah, itu kan membuat kita khawatir dan takut ya Ustadz. Nah, tolonglah kami diberikan tips ya agar senantiasa bersyukur atas yang diberikan oleh suami kita. Kemudian sampai batas mana gitu ya, sampai batas mana kita harus tetap bersabar dengan suami begitu. Apalagi mungkin kan yang pada long distance relationship ini ya Ustadz, para ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di sini kan pada jauh dari suami ya, sehingga harus tetap bagaimana apabila yang memiliki suami jauh agar kita tetap bersyukur dengan suami-suami kita gitu, agar kita bisa masuk surga. Iya, mungkin demikian Gus Faiz. Nanti insya Allah mungkin kami akan menyusul untuk sesi siangnya. Terima kasih Gus. Nggih, selamat datang. Nggih. Baik, ya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Ini mahasiswinya mendampingi saya loh, 2 orang nih. Oh iya, ini bidadari, calon bidadari MC-nya. surga itu Ustaz. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sukses, Ibu Ayu. Amin, amin. Iya, Ya. terima kasih Gus. Langsung dijawab gimana? Oke, jadi Ibu Ayu ya dan para hadirat sekalian, itu beliau menyitir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu Ayu, yang pertama, konteks hadis ini Rasulullah sedang mendorong ibu-ibu untuk semangat bersedekah. Ini jadi Bu Ayu nih, pertanyaannya, ini pasti akan dikasih hadiah sama dompet duafa nih, ya, karena akan mendukung programnya dompet duafa. Jadi hadis ini Bu Ayu itu disampaikan oleh Rasulullah setelah sholat Id, Idul Fitri. Nah, biasanya Idul Fitri itu Rasulullah ada penggalangan dana. Ini kan dompet duafa kalau pengajian biasa ada penggalangan dana kan? Itu ada dalilnya Bu. Jadi jangan kalau ada pengajian, ada penggalangan dana terus orang marah-marah. Kok ngaji ditarik dana sih? Itu ada hadisnya. Nah hadisnya hadis ini. Maka Rasulullah itu pada pembukaannya Nabi ngomong gini, ya ma'saron nisa'i tasaddaqna. Wahai ibu-ibu, ayo bersedekah gitu loh. Maka ibu-ibu tuh bercanda sama Rasul. Ini bercanda semua nih, tapi bercandanya indah nih. Kata ibu-ibu, kenapa kami duluan ya Rasulullah? Kok bukan suami yang disuruh sedekah dulu nih? Karena sasarannya ibu-ibu nih yang di belakang. Maka Rasulullah itu menjawab, saya mengajak kalian untuk bersedekah karena saya waktu malam Isra Mi'raj itu diperlihatkan di neraka itu lebih banyak jumlah perempuan daripada jumlah laki-laki. Ini nggak bias gender, Bu. Karena ini yang diperlihatkan Lailatul Isra. Belum tentu nanti pada hari kiamat itu faktanya kayak gitu. Cuma Nabi bilang, saya diperlihatkan oleh Allah malam Isra Mi'raj. Itu lebih banyak perempuan yang di neraka. Nah, maka perempuan tuh bertanya sama Rasulullah, kenapa kami ya Rasulullah yang lebih banyak di neraka? Padahal sholat kami dengan sholat laki-laki sama. Puasa kami dengan puasanya laki-laki sama. Kewajiban agamanya sama. Nabi itu menjawab, kenapa perempuan tuh nanti banyak di neraka malam itu? Kata Nabi, tukfirna lakna wa takfurna ashir. Perempuan tuh kalau sudah marah sama suaminya, itu lupa dengan kebaikan suaminya nih.
Ya. Jadi yang diingat, memang ada perempuan kan ahli sejarah Bu Ayu. Ahli sejarah tuh suaminya melakukan apapun sekecil apapun ingat terus. Kita bisa lihat kan, Bu Ayu, kadang-kadang ada anekdot tuh di TikTok tuh. Ada laki-laki ngebukain pintu perempuan, nggak sengaja, istrinya ikut. Ya, di perempuan itu di depan pintu, suaminya dengan istrinya jalan, karena ngelihat ada perempuan mau depan pintu, dia bukain. Terus perempuannya ngomong, terima kasih, gitu kan. Itu istrinya niru setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Itu kan namanya tukfirna lakna. Kalau sudah suaminya punya kesalahan, kesalahan itu direkam dan diungkit-ungkit. Padahal bisa jadi suaminya udah minta maaf, tidak melakukan itu secara sengaja. Tapi kadang-kadang kalau soal kecemburuan, betul-betul ahli sejarah. Peristiwa 50 tahun yang lalu itu masih diingat sama istri kita hari ini gitu. Nah, ini kata Rasulullah, kenapa kamu sering lebih banyak di neraka? Karena kalau laki-laki itu biasanya setelah selesai gitu loh. Tapi kalau perempuan itu banyak banget ingetannya, ya, baper kata orang sekarang. Yang kedua, takfurnal ashir. Kalau benci sama laki-laki suaminya, itu otomatis benci sama mertuanya, semua orang yang terkait dengan circle-nya itu dimusuhi. Kata Nabi, padahal apa salah mereka? Yang salah kan suamimu. Kenapa semua orang yang berkaitan dengan suamimu itu kamu musuhi? Nah, jadi sebetulnya Bu Ayu yang diinginkan oleh Rasulullah, semua orang tuh pernah bersalah. Maka kesalahan itu diingat secara proporsional. Jangan terlalu diungkit-ungkit, jangan terlalu dipersoalkan. Suami itu mungkin sekali dua kali melirik, sekali dua kali Bu Ayu ya yang saya bilang ya. Kalau kebanyakan melirik itu di luar konteks pengajian saya loh ya. Ngelirik sekali dua kali, jangan istrinya itu tiap ada perempuan lewat, langsung suaminya tuh kepalanya diginikan. Di ini jangan. Itu namanya takfurna, tukfirna lakna. Kan belum tentu juga dia akan mengulangi kesalahan di masa lalu. Itu sebabnya Bu Ayu, di antara sifat perempuan yang diingatkan oleh Rasulullah. Karena ini biasanya juga menjadi perpecahan di rumah tangga. Suami yang terlalu ditekan dengan dosa masa lalu, ya nanti kadang-kadang orang tuh sama-sama dicurigai, saya lakukan sekalian nih, kan begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Begitu, Bu Ayu ya, jawaban saya. Terima kasih Ustadz. Jadi kita lebih banyak bersedekah, lebih sering memberikan maaf untuk suami kita gitu ya Ustadz. Iya. Apa-apa Siap-siap. yang masih bisa dimaafkan, penting untuk dimaafkan, kan bagus Ibu, untuk Iya, kita lebih berlapang dada. ya, ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Ayu atas pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Faiz bisa menjawab pertanyaan Ibu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kolom pesan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, adakah zikir atau amalan agar kita menghadapi ujian bisa lebih sabar? Karena pasti pada saat kita baru merasakan cobaan, pasti berat, nangis, sedih, dan lain-lain. Ya. Oke, ini jawabannya dua ya. Ini dari Ibu Dian, sama juga ada yang minta ini dari Nirakati Anak ya. Ini dari siapa itu ya? Facebook Nur Nur Khalifah. Nur Khalifah. Ini dua pertanyaannya mirip ya. Yang pertama, kalau kita sedang bersedih, itu baca zikir apapun. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, itu semuanya akan membantu kita untuk keluar dari perasaan terhimpit. Nah, khusus pengajian pagi hari ini, saya mau kasih wirid nih Ustadz Fajar, boleh kan? Ya, Nah, ya. jadi wiridnya mudah ini. Membaca Fatihah 7 kali beserta kelipatannya. Jadi gini, Bu Dian sama Bu Nur Khalifah. Kalau ada himpitan hidup, ada ujian atau anak nih, kepengen anak itu bisa belajar rajin, macam-macam lah ya. Ini untuk apa saja? Ini biasakan baca Fatihah. Fatihahnya itu dibaca pertama 7 kali, diulangi sebanyak bilangan ganjil. Jadi Budian, yang pertama dengan Bu Nur Khalifah, itu baca Fatihah dulu, niatkan untuk Nabi Muhammad. Setelah dibaca untuk Nabi, bacakan Fatihah untuk kedua orang tua.
Setelah baca Fatihah untuk kedua orang tua, baca Fatihah untuk guru-guru. Nah, karena Budian sama Mbak Nur Khalifah ini dapatnya dari saya, maka termasuk baca Fatihah untuk saya nih. Nah, setelah baca Fatihah 3 tadi, pertama untuk Nabi, kedua untuk kedua orang tua, ketiga untuk guru-guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada Mbak Dian dan kepada Mbak Nur Khalifah, kemudian baca Fatihah nih. Niat dulu. Tapi niatnya tidak boleh digabung-gabung. Satu aja, mintanya apa? Ya Allah, bantu saya untuk kuat menghadapi ujian selama saya berpisah dengan keluarga di Hong Kong ini. Kalau Bu Nur Khalifah, niatnya, ya Allah, tolong bantu anak saya agar bisa belajar, sekolah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah niat seperti ini, baca Fatihahnya 7 kali. Ya, dalam 7 kali Fatihah itu yang diingat cuma satu ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Satu aja, ya Allah bantu saya keluar dari persoalan ini. Ya Allah bantu saya keluar dari masalah ini. Dibaca 7 kali. Setelah 7 kali, niat lagi nih. Ya Allah, 7 Fatihah ini saya mau baca, ya Allah, agar anak saya bisa sekolah dengan baik. Kalau Mbak Dian, agar saya kuat menghadapi ujian ini. Diulangi nih, 777 pada bilangan ganjil. Kalau kuat 21 kali berarti 7 kali 3. Yang paling bagus itu 7 kali 7. 49 kali Al-Fatihah. Setiap 7 kali diulangi niatnya. Ya, itu dibaca kapan saja, di mana saja, dan perlu saya ingatkan. Ini kalau diamalkan, nggak sampai 15 menit. Tapi mudah-mudahan 15 menit itu Mbak Dian dan Mbak Nur Khalifah bisa membantu keinginannya agar apa yang dicita-citakan itu dibantu oleh Allah agar terwujud dan terkabul. Gitu. Oke ya. Itu pertanyaan dari Mbak Dian sama Nur Khalifah sama itu. Nah ini sama juga nih, Mbak Rusmi juga sama ya. Ya tekniknya ya ujian tuh dihadapi ketika rasa pasrah kepada Allah, yaitu baca Quran, baca doa, wirid, baca surah Al-Fatihah, baca surah Alam Nasroh misalnya. Ingat kan? Alam Nasroh laka sodrok wa wadokna angka dzikra. Nanti pada ayat fa inna ma'al usri yusra, niat di hati itu. Di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang-ulang itu terus-terusan, mudah-mudahan Mbak Rusmi dan semua yang merasa menghadapi ujian berat itu dibukakan jalan keluarnya oleh Allah. Begitu ya. Udah tiga-tiganya kejawab. Ada lagi. Yang Bu siapa? Ada Ustaz ya? IFB. Iya, ini dari Ibu Warni. Oh iya. Iya. Bagaimana cara menghadapi atau bertemu dengan orang yang pernah menyakiti hati kita? Gimana itu, Ustaz? Iya, ini pertanyaan sulit nih. Saya juga susah ini kalau bertemu dengan orang yang pernah menyakiti hati kita. Jawabannya, kita maafkan. Memaafkan orang lain dan melupakan kejahatan orang lain itu adalah amalan yang pahalanya dahsyat. Dulu guru saya di Mesir itu cerita gini loh. Ada orang nih berdua nih, yang satu orang yang dizalimi, yang satu yang menzalimi gitu loh. Itu duduk pada hari kiamat, itu saling menuntut di hadapan Allah. Ya, kata orang tadi, ya Allah, orang ini menzalimi saya. Ya, maka kata Allah, apa maumu? Saya mau ambil pahala sholatnya. Kata Allah, ya orang ini banyak urusannya, pahalanya udah nggak ada. Gitu loh. Maka orang tadi berpikir gini, kalau gitu ya Allah, dosa saya aja ditanggung sama dia. Kata Allah, oh jadi kamu ngaku sekarang punya dosa. Saya hitung dulu dosamu. Kata orang tadi, loh kalau prosedurnya begitu jangan. Gitu. Karena khawatir dosanya lebih besar daripada yang dia inginkan. Tengah-tengah seperti itu, Allah itu dengan indahnya mengajak orang tadi nengok ke kanan. Nih temannya yang dolim dia di kiri. Kata Allah, coba kamu lihat ke kanan. Maka dia melihat istana. Rumah yang indah luar biasa. Maka orang tadi nanya sama Allah tuh, liman hadzal qasar ya Allah. Istana ini untuk siapa? Kata Allah, untuk orang yang mampu bayar harganya. Asal harganya cocok, kata Allah, saya kasih istana itu. Apa kata orang tadi? Berapa harganya ya Allah? Kata Allah, harganya mahal. Orang tadi penasaran, semahal apa ya Allah? Semahal hatimu. Apa ya Allah semahal hatimu?
istana itu bisa kamu beli antakfua ahoka. Kamu maafkan saudaramu ini. Bukan cuman kamu maafkan, pegang tangannya, ajak masuk bersama ke dalam surga, maka istana itu saya kasih kepada kamu. Itu menunjukkan pahalanya kan besar banget. Kalau pahalanya besar, berarti amalannya besar. Kita ini sering bisa bersedekah uang. Jadi Anda jangan bangga kalau bisa nyumbang dompet duafa $1.000, itu bagus juga sih. Tapi lebih bagus juga kalau Anda bisa menyumbangkan rasa maaf kepada sesama. Jadi teman-teman PMI ini ya kalau sudah nyumbang ke dompet duafa ini $1.000 ditambah memaafkan semua orang, itu insya Allah surganya itu tinggi banget di akhirat itu ya. Jadi Bu Warni, ini sesuatu yang sulit, jangankan ibu, saya juga sulit kadang-kadang, tetapi itulah yang dibangun dalam Islam, memaafkan orang lain, melupakan kesalahannya, dan menggandeng tangan untuk selalu menjaga persaudaraan. Itu adalah amalan dengan balasan yang luar biasa. Semoga kita semua bisa memiliki jiwa yang lapang, bisa memiliki hati yang luas, dan bisa memaafkan semua orang yang bersalah kepada kita semua. Amin. Oke, mungkin itu untuk mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya yang dijawab secara langsung oleh Ustadz. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin akan nanti akan dijawab melalui Facebook Dompet Doa Pak Hokok. Baik, terima kasih kepada Gus Faiz yang sudah menjawab. Dan Masya Allah banyak sekali ya pertanyaan yang luar biasa. Semoga dari jawaban yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman hadirin semua. Hadirin yang kami banggakan, memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatullah Maksum Ami. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita tutup acara ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kaki kita. Terlebih kita dalam mencari rezeki di negeri Hong Kong ini. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita keselamatan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, handai tolan kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah berikan tempat terbaiknya di sisinya. Begitupun yang kedua, kita niatkan bagi keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan lain sebagainya yang sedang sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan yang terakhir, kita niatkan mudah-mudahan segala hajat kebutuhan kita, semoga Allah mudahkan, terlebih dalam mencari rizki di negeri orang ini, mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah thumma ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Marilah Bapak Ibu sekarang kita menundukkan hati kita sambil beristighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma la nuhdi thana 'alaika kama athnayta ala nafsik. Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarada wa lakal hamdu idza radita 'ana da'iman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna asal ghayat min jamil khati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafar ya Karimu ya Sattar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa da wa wadia'id dain wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubn wa a'udzu bika minal fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adzabil qabr. Allahumma ya dzal manni wa la yamunna 'alaik ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am la ilaha illa anta zahral lajin wa jarul mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tuharrim ajra ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, berkahilah rizki dan waktu kami di Hongkong ini ya Allah, jadikanlah kami ahli ruku dan sujud, ahli taat dan ibadah dimanapun kami berada, baik di tanah air maupun di luar tanah air kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Fatullah Maksum Amin yang telah memimpin doa. Hadirin sekalian, tidak terasa rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara diakhiri, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan ibu-ibu dapat mengaktifkan kamera untuk kami foto bersama. Foto bersama. Ya, foto bersama. Fotonya online gitu. Tapi di Facebook nggak ikut kamu. Iya. Ada kerekam ininya, namanya. Ternyata di sini TikTok nggak ada.
Mari Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya. Masih kami tunggu. Ya, sini jemur ya, tapi jemurannya. Ya. Yuk. Oke, akan kami hitung. 3, 2, 1. Kali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gus Faiz atas kajian yang telah disampaikan. Kami selaku pembawa acara juga ingin memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam tutur kata, perbuatan, maupun penyelenggaraan acara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk acara sesi siang nanti, berdasarkan informasi cuaca terbaru, insya Allah kajian sesi siang nanti akan tetap dilaksanakan secara offline di Aula Masjid Qaulun Simsatwe. Oke, mari kita akhiri acara ini dengan baca doa kepada majelis. Baik, sebelum menutup acara, saya punya pantun nih. Oke, dari KCB ke Simsatwe. Cakep. Nah, MTA Transit Admiralty. Terima kasih sudah hadir kajian kali ini. Semoga ilmu yang didapat melekat erat di dalam hati. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.